Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah tujuan. Untuk struktur tujuan yang ada di dalam teks prosedur memang cukup beragam. Contoh yang paling sering kita jumpai ialah pengantar topik. Tak hanya itu saja, bisa saja tujuan tersebut berisi mengenai kenapa teks prosedur tersebut dibuat. Yang artinya tujuan ini merupakan hasil akhir jika kita melakukan suatu hal yang mana mengikuti pedoman langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur. Yang kedua adalah langkah-langkah. Untuk bagian yang kedua ialah bagian langkah-langkah yang mana dalamnya menerangkan mengenai proses dari tahapan maupun langkah yang wajib untuk dilaksanakan demi memperoleh hasil yang jauh lebih maksimal, di mana sesuai dengan tujuan dari pembuatan teks prosedur. Pada bagian ini langkah-langkah wajib disusun dengan cara yang berurutan, sebab nantinya akan membahas dari tahapan 0 sampai pembahasan hasil pencapaian. Misalnya saja pada saat kita membuat sebuah teks prosedur mengenai memasak. Tidak mungkin sekali jika kita akan menulis langsung mengenai menghidangkan masakan, sebelum kita menjelaskan langkah-langkah dari proses penyiapan bahan dan proses memasaknya. Yang ketiga, struktur teks prosedur adalah penegasan ulang. Untuk penegasan ulang, di sini ada contoh membuat bingkai foto dari kardus bekas. Bingkai foto atau yang lebih sering disebut sebagai figura adalah sebuah tepi dekoratif yang dibuat untuk memasang, melindungi, dan memajang sebuah gambar, foto, atau lukisan. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah siapkan kardus bekas dari apa saja dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah siapkan gunting. Yang ketiga kaca. Yang keempat lem. Yang kelima siapkan juga pita atau kertas kado. Yang keenam siapkan penggaris. Prosedurnya adalah langkah yang pertama adalah dengan mengukur kardus dengan memakai penggaris. Ukuran nantinya dapat disesuaikan dengan ukuran dari foto yang akan dipajang. Misalkan fotonya ukuran A x4 atau A x3 atau F5, terserah. Yang kedua adalah kemudian kaca diukur seperti halnya kardus tadi. Dan urutan yang ketiga, langkah yang berikutnya ialah dengan memotong 2 lembar kardus yang bisa disesuaikan dengan ukuran potongan kardus yang pertama. Yang keempat, kemudian Anda perlu membuat sekat pada bagian tengah kardus guna untuk memakai potongan dari kardus kecil yang lain. Yang kelima, langkah selanjutnya, rekatkan dengan memakai lem. Yang keenam, untuk berikutnya, ambil kardus lagi lalu bentuk sesuai dengan keinginan. Kardus ini nantinya akan dipakai sebagai penopang frame agar tidak jatuh. Yang ketujuh, selanjutnya ialah dengan memasang kaca pada bagian dalam kardus tersebut. Dan untuk yang terakhir, ialah dengan menggunakan kertas kado atau pita tadi, tempelkan kertas pada bagian luar kardus sehingga bisa dijadikan hiasan dan supaya lebih cantik. Contoh pada gambar ya, yang backgroundnya oranye itu. Mudah bukan? Berat. Hanya dengan manik-manik pita di dua sudut dengan satu warna, namun tetap memberikan kesan elegan dan rapi. Kamu juga bisa membuat bingkai dengan lebih indah, jika kamu benar-benar menggunakan kreativitasmu. Demikianlah prosedur bagaimana kardus bekas dapat dimanfaatkan menjadi sebuah bingkai foto yang unik dan dapat kalian kreasikan sebebasnya. Semoga informasi di atas dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Setelah kamu membaca teks tersebut, selanjutnya ikutlah instruksi di bawah ini. Yang pertama, jelaskanlah struktur pembentukan teks tersebut secara jelas. Yang kedua, simpulkanlah teks tersebut berdasarkan kelengkapan strukturnya. Yang ketiga, tuliskan hasil analisamu dalam format penilaian seperti berikut ini. Seperti di gambar kolom ini ya. Latihan soal. Jelaskan struktur teks prosedur. Yang kedua, buatlah tujuan teks prosedur berdasarkan gambar di bawah ini. Ayo kalian bisa melihat gambarnya kan? Yang ketiga, buatlah teks prosedur menggunakan struktur yang lengkap dengan tema bercocok tanam dengan air atau hidroponik.